Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan tentang analisis Altman-Z score pada perusahaan konstruksi. Sebelum itu, perkenalkan, saya Olivia Nabila Arifin dan anggota saya ada Salmina, Delia Nur Anissa, Anissa Maharani, dan Farhan Alfazar. PT Wijaya Karya Persero Tbk. Wijaya Karya Persero Tbk atau WIKA didirikan tanggal 29 Maret 1961 dengan nama Perusahaan Negara atau PN Wijaya Karja dan mulai beroperasi secara komersial pada tahun 1961. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 64, perusahaan bangunan bekas milik Belanda yang telah dikenakan nasionalisasi dilebur ke dalam PN Wijaya Karja. Kemudian, tanggal 22 Juli 1971, PN Wijaya Karja dinyatakan bubar dan dialihkan bentuknya menjadi perusahaan perseroan atau Persero. Selanjutnya, pada tanggal 20 Desember 1972, perusahaan ini dinamakan PT Wijaya Karya. Visi PT Wijaya Karya yaitu terdepan dalam investasi dan EPC atau Engineering, Procurement, dan Construction, berkelanjutan untuk kualitas kehidupan yang lebih baik. Misi PT Wijaya Karya 1. Menyediakan jasa dan produk EPC yang terintegrasi berlandaskan pada prinsip kualitas, keselamatan, kesehatan, dan lingkungan. 2. Memastikan pertumbuhan berkelanjutan dengan portofolio investasi strategis. 3. Melakukan pengembangan kawasan terpadu demi kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat. 4. Memberikan pelayanan kolaboratif yang melampaui ekspektasi atau harapan pemangku kepentingan. 5. Menciptakan rekam jejak di kancah global melalui inovasi dan teknologi termutakhir. 6. Mengimplementasikan budaya belajar dan berinovasi untuk memenuhi kompetensi global. 7. Menumbuhkan bahkan kearifan lokal melalui praktik kepemimpinan untuk membangun kesejahteraan yang menyeluruh. Modal kerja atau working capital to total asset. Berikut adalah tabel data aktiva lancar, hutang lancar, modal kerja dan total aktiva pada tahun 2019, 2020, dan 2021. Nominal modal kerja didapat dari hasil pengurangan aktiva lancar dengan hutang lancar. Perhitungan nilai X1 atau working capital to total asset pada tahun 2019 X1 sebesar 0,19, pada tahun 2020 sebesar 0,6, pada tahun 2021 sebesar 0,0. Didapat dari modal kerja dibagi total aktiva. Perhitungan nilai X2 atau retained earning to total asset pada tahun 2019 X2 sebesar 0,7, pada tahun 2020 sebesar 0,19, pada tahun 2021 sebesar 1,15. Didapat dari laba ditahan dibagi total aktiva. Perhitungan nilai X3 atau EBIT to total asset pada tahun 2019 X3 sebesar 0,6, pada tahun 2020 sebesar 0,2, pada tahun 2021 sebesar 0,2. Didapat dari EBIT dibagi total aktiva. Springett model perhitungan nilai X3 atau EBIT to current liabilities pada tahun 2019 X3 sebesar 0,12, pada tahun 2020 sebesar 0,3, pada tahun 2021 sebesar 0,3. Didapat dari EBIT dibagi hutang lancar. Perhitungan nilai X4 atau book value equity to book value of debt pada tahun 2019 X4 sebesar 0,45, pada tahun 2020 sebesar 0,32, pada tahun 2021 sebesar 0,34. Dari total ekuitas. Perhitungan nilai X5 atau penjualan total aktiva pada tahun 2019 X5 sebesar 0,44, pada tahun 2020 sebesar 0,24, pada tahun 2021 sebesar 0,26. Didapat dari penjualan dibagi total aktiva. Di sini ada rekapitulasi dari Perhitungan metode Altman-Z score PT Wijaya Karya Persero Tbk.
pada tahun 2021 mendapatkan nilai Z-score 1,17 yang artinya berada pada area abu-abu dengan klasifikasi Z-score 1,1 kurang dari Z-score, di mana modal kerja bersih dan pendapatan sebelum bunga dan pajak yang dimiliki tidak cukup untuk mengelola dan memenuhi kewajibannya. Pada tahun 2019-2020 mengalami penurunan dengan nilai Z-score 0,40 dan 0,57 yang berarti berada pada klasifikasi Z-score kurang dari 1,1 dengan prediksi mengalami kebangkrutan. Hal ini dikarenakan perusahaan tidak mampu menghasilkan laba ditahan dari total aktiva perusahaan. Artinya laba secara kumulatif tidak mampu untuk mengimbangi total aktiva perusahaan. Selanjutnya ada PT Waskita Karya. PT Waskita Karya didirikan dengan nama perusahaan Negara Waskita Karya pada tanggal 1 Januari 1961 dari perusahaan asing yang dinasionalisasi pemerintah. Waskita Karya semula berpartisipasi dalam perkembangan air yang terkait termaksud reklamasi, pengerukan pelabuhan, dan irigasi. Kantor pusat Waskita Karya beralamat di Gedung Waskita, Jalan MT Haryono Kaf, nomor 10, Cawang, Jakarta 13340, Indonesia. Selanjutnya terdapat visi dari PT Waskita Karya, yaitu meningkatkan nilai perusahaan yang berkelanjutan. Dan di sini terlihat misi PT Waskita Karya. Yang pertama, mengembangkan sistem dan teknologi yang terintegrasi. Yang kedua, membangun fundamental keuangan yang kuat. Yang ketiga, menerapkan enterprise risk management yang prima. Yang keempat, membentuk SDM yang kompeten dan berkinerja unggul. Dan yang terakhir, mencapai portofolio yang seimbang melalui investasi di bidang usaha baru. Selanjutnya, masuki modal kerja per total aset atau working capital total aset PT Waskita Karya. Di sini terdapat tabel ya dalam jumlah miliaran. Untuk yang pertama, tahun 2021 aktiva lancar 42 miliar, hutang lancar 27 miliar, modal kerja 15 miliar dengan total aktiva 103 miliar. Yang kedua, tahun 2020 aktiva lancar 28 miliar, hutang lancar 48 miliar, modal kerja minus 19 miliar dengan total aktiva 105 miliar. Dan yang terakhir 2019 aktiva lancar 49 miliar, hutang lancar 45 miliar, modal kerja 4 miliar dengan total aktiva 122 miliar. Selanjutnya ada perhitungan nilai X1 atau working capital to total asset. Cara mencari X1 adalah modal kerja per total aktiva. Di sini dapat kita lihat tahun 2021 X1 sama dengan 0,15, 2020 X1 sama dengan minus 0,19, dan 2019 X1 sama dengan 0,03. Perhitungan nilai X2 atau retained earning to total asset pada tahun 2019 X2 sebesar 0,7, pada tahun 2020 dengan minus sebesar 0,6, pada tahun 2021 dengan minus sebesar 0,7. Didapat dari laba ditahan dibagi total aktiva. Perhitungan nilai X3 atau EBIT to total asset pada tahun 2019, X3 sebesar 0,4, pada tahun 2020 dengan minus sebesar 0,3, pada tahun 2021 sebesar 0,4, didapat dari EBIT dibagi total aktiva. Springer model perhitungan nilai X3 atau EBIT to current liabilities pada tahun 2019, X3 sebesar 0,12, pada tahun 2020 dengan minus sebesar 0,7, pada tahun 2021 sebesar 0,15, didapat dari EBIT dibagi hutang lancar. Selanjutnya ada perhitungan nilai X4, book value equity, book value of debit. Pada tahun 2021 total ekuitas mencapai 15 miliar, total hutangnya sekitar 88 miliar. X4-nya ada di 0,18. Tahun 2020 total ekuitas mencapai 11 miliar,
total hutang mencapai 89 miliar sekian, X4-nya mencapai 0,13. Pada tahun 2019, total ekuitas mencapai 29 miliar, total hutangnya mencapai 93 miliar dengan X4 0,31. Lalu perhitungan X5, penjualan atau total aktiva. Pada tahun 2021, penjualan mencapai 12 miliar, total aktiva mencapai 103 miliar, X5-nya mencapai 0,12. Tahun 2020, penjualan mencapai 16 miliar, total aktivanya berada di 105 miliar, X5-nya mencapai 0,15. Tahun 2019, penjualan mencapai 31 miliar, total aktiva 122 miliar, X5-nya mencapai 0,26. Lalu, perhitungan masing-masing nilai rasio. Tahun 2021, X1 berada di 0,15, X2 berada di 0,07, X3-nya berada di 0,04, X4-nya berada di 0,18, X5-nya berada di 0,12. Pada tahun 2020, X1 berada di 0,19, X2 berada di 0,06, X3-nya berada di 0,03, dan X4 berada di 0,13, dengan X5 berada di 0,15. Pada tahun 2019, X1 berada di 0,03, X2 berada di 0,07, dengan X3 berada di 0,04, X4 berada di 0,31, X5 berada di 0,26. Selanjutnya terdapat hasil perhitungan metode Altman Z-score PT Waskita Karya. PT Waskita Karya pada tahun 2019 mendapatkan nilai Z-score sebesar 0,24, tahun 2020 sebesar minus 0,24, dan tahun 2021 sebesar 0,35. Yang artinya dari tahun 2019 sampai 2021 berada pada distress zone atau area bangkrut dengan klasifikasi Z-score lebih kecil daripada 1,1, di mana perusahaan mengalami kesulitan keuangan yang akan berdampak pada kelangsungan perusahaan. PT Adikarya Persero Tbk didirikan tanggal 1 Juni 1974 dan memulai usaha secara komersial pada tahun 1960. Adikarya adalah sebuah perusahaan Indonesia yang bergerak dalam jasa konstruksi, pembangunan infrastruktur, properti, real estate, dan EPC. Proyek-proyek infrastrukturnya mencakup jalan, jembatan, saluran irigasi, pembangkit listrik, dan pelabuhan. Sementara, proyek-proyek konstruksi bangunannya mencakup gedung pencakar langit, hotel, rumah sakit, dan sekolah. Perusahaan ini dimiliki sepenuhnya oleh pemerintah Indonesia sampai tahun 2004, waktu pemerintah menjual 49% sahamnya di Bursa Efek Indonesia. Kantor pusat ADI berkedudukan di Jalan Raya Pasar Minggu, KM 18, Jakarta, Indonesia dengan kode pos 12510. Visi dari PT Adikarya Persero Tbk yaitu menjadi korporasi inovatif dan berbudaya unggul untuk pertumbuhan berkelanjutan. Misi dari PT Adikarya Persero Tbk yaitu 1. Membangun insan yang unggul, profesional, amanah, dan berjiwa wirausaha. 2. Mengembangkan bisnis konstruksi, rekayasa, properti, industri, dan investasi yang berputasi. 3. Mengembangkan inovasi produk dan proses untuk memberi solusi serta impact bagi stakeholders. 4. Menjalankan organisasi dengan tata kelola perusahaan yang baik. 5. Menjalankan sistem manajemen yang menjamin pencapaian sasaran, kualitas, keselamatan, kesehatan, dan lingkungan kerja. 6. Mengembangkan teknologi informasi dan komunikasi sebagai sarana untuk pembuatan keputusan dan pengelolaan resiko korporasi. Modal kerja atau total aset PT Adikarya Persero Tbk tahun 2021 aktiva lancar sebesar 31 miliar, hutang lancar sebesar 31 miliar,
Modal kerja sebesar 473 juta, jadi total aktiva tahun 2021 sebesar 39 miliar. Tahun 2020 aktiva lancar sebesar 30 miliar, hutang lancar sebesar 27 miliar, modal kerja sebesar 3 miliar. Jadi total aktiva tahun 2020 sebesar 38 miliar. Tahun 2019, aktiva lancar sebesar 30 miliar, hutang lancar sebesar 24 miliar, modal kerja sebesar 5 miliar. Jadi, total aktiva tahun 2019 sebesar 36 miliar. Lalu, perhitungan nilai X1 working capital to total asset. Tahun 2021, modal kerja berada di 473 juta, total aktiva berada di 39 miliar, X1 berada di 0,01. Tahun 2020, modal kerja berada di 3 miliar, total aktiva berada di 38 miliar, X1 berada di 0,08. Tahun 2019, modal kerja berada di 5 miliar, total aktiva berada di 36 miliar, X1 berada di 0,16. Lalu ada perhitungan nilai X2, retained earning to total asset. Tahun 2021, laba ditahan mencapai 1 miliar, total aktiva berada di 39 miliar, X2 berada di 0,04. Pada tahun 2020, laba ditahan mencapai 1 miliar, total aktiva berada di 38 miliar, X2 berada di 0,04. Tahun 2019, laba ditahan mencapai 533 juta, total aktiva berada di 36 miliar, dan X2 berada di 0,01. Lalu perhitungan nilai X3, EBIT to total asset. Tahun 2021, EBIT mencapai 1 miliar, total aktiva mencapai 39 miliar, X3 berada di 0,03. Tahun 2020, EBIT mencapai 1 miliar, total aktiva berada di 38 miliar, X3 berada di 0,03. Tahun 2019, EBIT berada di 1,1 miliar, total aktiva berada di 36 miliar, X3 berada di 0,04. Selanjutnya Springgate model perhitungan nilai X3 EBIT to current liabilities. Tahun 2020, EBIT mencapai 1 miliar, hutang lancar berada di 31 miliar, X3 berada di 0,04. Lalu tahun 2019, EBIT mencapai 1 miliar, hutang lancar berada di 27 miliar, X3 berada di 0,04. Tahun 2018, EBIT mencapai 1 miliar, hutang lancar berada di 24 miliar, X3 berada di 0,06. Lalu perhitungan nilai X4, book value equity to book value of debit. Tahun 2021, total ekuitas mencapai 5 miliar, total hutang mencapai 34 miliar, X4 berada di 0,17. Tahun 2020, total ekuitas berada di 5 miliar, total hutang berada di 32 miliar, X4 berada di 0,17. Tahun 2019, total ekuitas mencapai 6 miliar, total hutang berada di 29 miliar, X4 berada di 0,23. Lalu perhitungan nilai X5, penjualan atau total aktiva. Tahun 2021, penjualan berada di 11 miliar, total aktiva berada di 39, X5 berada di 0,29. Tahun 2020, penjualan mencapai 10 miliar, total aktiva berada di 38 miliar, X5 berada di 0,28. Tahun 2019, penjualan mencapai 15 miliar,
total aktiva berada di 36 miliar, X5 berada di 0,41. Lalu, perhitungan masing-masing nilai rasio. X1 dikurang X4. Tahun 2021, X1 berada di 0,01, X2 berada di 0,04, X3 berada di 0,03, X4 berada di 0,17, X5 berada di 0,29. Lalu tahun 2020, X1 berada di 0,18, X2 berada di 0,04, X3 berada di 0,03, X4 berada di 0,17, dan X5 berada di 0,28. Pada tahun 2019, X1 berada di 0,16, X2 berada di 0,01, X3 berada di 0,04, X4 berada di 0,23, dan X5 berada di 0,42. PT Adikarya Persero Tbk terlihat tahun 2019 hingga 2021 dalam kondisi bangkrut, yang artinya perusahaan dalam kondisi tidak sehat. Hal ini ditunjukkan dengan hasil Z-score pada tahun 2019 sebesar 0,35, tahun 2020 sebesar 0,18, dan tahun 2021 sebesar 0,14, yang artinya Z-score lebih kecil dari 1,1, di mana hal tersebut merupakan distress zone atau zona berbahaya, di mana perusahaan dalam kondisi bangkrut atau mengalami kesulitan keuangan dan resiko yang tinggi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam presentasi tadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.